Untuk materi matematika peminatan kelas 11 pertemuan 6 kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan sin alfa. Jadi prinsip untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan cos alfa yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus menyamakan bentuk trigonometrinya. Jadi untuk bentuk trigonometri pada kasus ini ada bentuk trigonometri sin dan bentuk trigonometri cos. Langkah yang harus kalian lakukan pertama adalah menyamakan dengan bentuk trigonometri yang mengandung variabel. Dimana di sini untuk contoh yang pertama, bentuk trigonometri yang mengandung variabel X ialah sin. Jadi kalian harus merubah cos alfa ke dalam bentuk trigonometri sin. Untuk merubah bentuk cos alfa menjadi sin, kalian ingat kembali identitas trigonometri bahwa cos alfa itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Sehingga nanti kalian peroleh persamaan yang awalnya sin X sama dengan cos alfa itu sama dengan sin X sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Begitu juga untuk sudut dalam radian, 90 derajat itu ialah V per 2 radian, sehingga sin X sama dengan cos alfa itu akan menjadi sin X sama dengan sin V per 2 radian dikurangi alfa. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal 1. Untuk contoh soal 1, tentukan X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan cos 65 derajat dengan nilai X itu berada pada batas 0 sampai 360 derajat. Pertama yang harus kita tentukan ialah di sini kita punya alfa sama dengan 65 derajat. Sin X sama dengan cos 65 derajat. Sama dengan sin X sama dengan sin, gunakan rumus yang sebelumnya bahwa cos 65 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa. Alfa di sini ialah 65 derajat. Maka cos 65 derajat itu sama dengan sin 25 derajat. Sehingga kita dapatkan di sini sin X sama dengan sin 25 derajat. Kemudian gunakan rumus untuk menentukan himpunan penyelesaian pada bentuk trigonometri sin. Rumus yang pertama ialah X sama dengan 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk nilai K yang pertama kita gunakan K sama dengan 0, maka kita dapat nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 25 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 25 derajat. Ini memenuhi rentang antara 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan
25 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 385 derajat. Ini tidak memenuhi. Jadi hanya ada satu nilai X yang memenuhi, yaitu 25 derajat. Selanjutnya kita gunakan cara yang kedua, yaitu cara yang kedua untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin ialah X sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 25, hasilnya ialah 155 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita coba yang pertama untuk nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan 155 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 155 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 155 derajat. X sama dengan 155 derajat berada di antara rentangan 0 sampai 360 derajat, sehingga ini memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 155 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 155 derajat ditambah 360 derajat. Ini menghasilkan 515 derajat. Sudah tentu ini tidak memenuhi. Jadi hanya ada satu nilai. Untuk cara kedua, kita bisa memperoleh nilai X, yaitu X sama dengan 155 derajat. Sehingga untuk HP kita peroleh untuk persamaan sin X sama dengan cos 65 derajat, maka nilai X yang memenuhi adalah 25 derajat dan 155 derajat. Kedua, untuk bentuk persamaan trigonometri cos X sama dengan sin alfa, kita ketahui bahwa variabel X berada pada bentuk trigonometri cos, sehingga yang harus kita ubah di sini ialah sin alfa. Sin alfa kita gunakan rumus atau identitas trigonometri, kita peroleh sin alfa sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa, sehingga cos X di sini menjadi sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Begitu juga untuk sudut dalam radian, maka cos X sama dengan cos V per 2 radian dikurangi alfa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal 2. Untuk contoh soal 2, tentukan X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan sin negatif 1/6 V dengan nilai X itu berada pada rentangan 0 sampai 2V. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa cos X sama dengan sin negatif 1/6V, di mana alfa itu di sini nilainya adalah negatif 1/6V, sehingga kita dapat nilai cos X sama dengan cos V per 2 dikurangi alfa. Nilai alfa di sini ialah negatif 1/6V sama dengan cos X sama dengan cos V per 2. Di sini ada tanda negatif dan negatif, lebur menjadi positif. V per 2 ditambah 1/6V. Kita samakan penyebut. V per 2 ditambah 1/6V itu akan menjadi 3/6V
V ditambah 1/6 V. Ini akan menghasilkan cos X sama dengan cos 4/6 V. Kita sederhanakan kembali menjadi cos X sama dengan cos 2/3 V. Setelah kita mendapatkan cos X sama dengan cos 2/3 V, cara satu untuk menentukan himpunan penyelesaian pada bentuk persamaan trigonometri cos ialah yang pertama X sama dengan 2/3 V ditambah K kali 2V. Untuk K sama dengan 0, maka kita dapatkan X sama dengan 2/3 V ditambah 0 kali 2V. Hasilnya adalah 2/3 V ditambah 0 itu sama dengan 2/3 V. Apakah 2/3 V itu berada pada rentangan 0 sampai 2V? Untuk lebih mudahnya, perhatikan bahwa 0 sampai 2V itu berada pada rentangan 0 sampai 6/3V. Kenapa kita rubah dulu 2V menjadi 6/3V? Agar kita lebih mudah untuk menentukan apakah nilai X yang kita dapatkan itu memenuhi atau tidak memenuhi rentangan yang ditentukan. Seperti itu. Karena di sini nilai X sama dengan 2/3V, maka jelas itu berada pada rentangan 0 sampai 6/3V. Baiklah, selanjutnya untuk nilai K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 2/3V ditambah 1 kali 2V itu sama dengan 2/3V ditambah 2V. Kita samakan penyebutnya, sama dengan 2/3V ditambah 6/3V sama dengan 8/3V. Jadi jelas ini melebihi dari batas maksimal, yaitu 6/3V. Maka ini tidak memenuhi. Sementara 2/3V tadi memenuhi. Sehingga kita hanya mendapatkan satu nilai X yang memenuhi untuk cara satu. Selanjutnya kita lanjutkan ke cara 2. Untuk cara 2, X sama dengan negatif 2/3V ditambah K kali 2V. Sehingga untuk nilai K sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan negatif 2/3V ditambah 0 kali 2V sama dengan negatif 2/3V ditambah 0 sama dengan negatif 2/3V. Ini jelas tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan negatif 2/3V ditambah 1 kali 2V sama dengan negatif 2/3V ditambah 2V. Kita samakan penyebutnya menjadi negatif 2/3V ditambah 6/3V. Hasilnya adalah 4/3V. Apakah 4/3V berada di antara rentangan 0 sampai 6/3V? Ya, benar sekali. Jadi ini memenuhi. 4/3V memenuhi. Kemudian yang selanjutnya untuk nilai K sama dengan 2, apakah nilai X nya memenuhi? X sama dengan negatif 2/3V ditambah 2 kali 2V. Ini sama dengan negatif 2/3V ditambah 4V. Ini sama dengan negatif 2/3V ditambah 12/3V.
Ini menghasilkan 10/3V. Apakah memenuhi rentangan 0 sampai 6/3V? Tidak memenuhi, sehingga kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian yang memenuhi, yaitu 2/3V dan 4/3V. Untuk persamaan, cos X sama dengan sin negatif 1/6V untuk rentang antara 0 sampai 2V.